Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat ya. Kita harus tetap semangat walaupun kita di rumah atau dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk menambah wawasan dan iman kita. Hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu gereja yang apostolik. Ini adalah tema lanjutan dari sifat gereja yang lain, dari gereja yang satu, gereja yang kudus, dan gereja yang Katolik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga memakai masker, ya, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak kalau berada di kerumunan, dan kita harus juga berolahraga supaya badan kita menjadi bugar. Nah, teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, kita akan mengawal pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber kebijaksanaan sejati, dalam pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang hakikat dan sifat-sifat gereja, teristimewa gereja yang apostolik. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami hati dan budi yang suci, serta berilah semangat untuk mengikuti dan mengambil bagian dalam proses pembelajaran hari ini, agar kami dapat memahami keapostolikan gerejamu di bumi ini. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita akan beranjak atau berawal dari pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan gereja apostolik? Nah, kalau kita diberi pertanyaan ini, kita tentu langsung ya ke tema pembelajaran kita. Nah, kita pertama-tama harus melihat bahwa gereja ini didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemudian melalui ya rasul-rasul yang pertama, ke-12 rasul yang dipanggil bersama Yesus, yang hidup bersama Yesus, yang mewarisi tradisi iman, ya, kehidupan bersama Tuhan Yesus diwariskan kepada gerejanya. Nah, maka kalau kita ditanya gereja yang apostolik itu yang seperti apa, maka kita bisa jelaskan itu bahwa gereja yang apostolik adalah gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Yesus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana. Maka sesungguhnya kita bisa melihat bahwa hubungan historis antara gereja para rasul dan gereja sekarang tidak boleh dilihat sebagai semacam estafet yang di dalamnya ajaran iman yang benar bagaikan sebuah tongkat dari rasul-rasul tertentu diteruskan sampai kepada para uskup sekarang. Nah, yang disebut apostolik bukan para uskup, melainkan gereja. Jadi hubungan historis itu pertama-tama menyangkut seluruh gereja dalam segala bidang dan pelayanannya. Ya, jadi gereja bersifat apostolik itu berarti gereja sekarang mengaku diri sebagai gereja perdana, yakni gereja para rasul. Jadi hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Nah, maka gereja yang apostolik tidak berarti bahwa gereja terpaku pada gereja perdana. Ya, gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma iman. Ya, jadi hidup gereja tidak boleh bersifat rutin, tetapi harus dinamis. Artinya apa? Terus berkembang. Maka kita bisa sama-sama memahami bahwa gereja yang disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Yesus. Nah, hubungan itu tampak dalam legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Nah, fungsi dan kuasa hierarki itu diwariskan dari para rasul. Dan ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Dan ibadat serta struktur gereja pada dasarnya berasal dari
para rasul. Maka kita sama-sama bisa melihat bahwa gereja sekarang itu sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja para rasul. Ya, itu yang dimaksud dengan gereja yang apostolik. Jadi erat hubungannya antara historisitas atau sejarah bagaimana gereja berasal dari para rasul. Tidak hanya pergantian para rasul kepada uskup-uskup saja, tapi menyakup segala bidang. Nah, teman-teman, kita sebagai umat Katolik percaya bahwa memang Kristuslah yang mendirikan gereja dan mempercayakan otoritasnya kepada para rasulnya, para uskup yang pertama. Nah, kita percaya juga bahwa otoritas khusus pada Santo Petrus, yaitu Paus pertama, sekaligus sebagai uskup Roma, untuk tidak sebagai vikarisnya, untuk bertindak sebagai vikarisnya atau wakil Tuhan sendiri di dunia. Ya, maka otoritas ini telah diwariskan melalui sakramen tahbisan suci dan apa yang kita sebut suksesi apostolik dari uskup ke uskup, dan kemudian diperluas ke imam dan diakon. Inilah tradisi gereja yang bersifat apostolik. Jadi meneruskan apa yang diwartakan atau dilaksanakan oleh para rasul. Jadi tahbisan suci adalah bentuk tradisi gereja dalam mewujudkan atau dalam melaksanakan apa yang disebut dengan gereja yang apostolik. Paus pertama Petrus kemudian mewariskan kepada penerus-penerusnya. Ketika Bapak Uskup mentahbiskan imam, ia melakukan dengan otoritas suksesi apostolik, yang tadi disebut sebagai warisan dari para rasul. Nah, kemudian imam tertabis itu pada gilirannya ikut ambil bagian dalam imamat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tidak ada uskup, imam, atau diakon dalam gereja kita yang mentahbiskan dirinya sendiri atau memaklumkan dirinya sendiri. Saya imam, saya uskup, saya diakon. Tidak, melainkan ia dipanggil oleh gereja dan ditahbiskan ke dalam pelayanan apostolik yang dianugerahkan Tuhan kita kepada gerejanya untuk dilaksanakan dalam persatuan dengan Paus. Jadi gereja yang apostolik berarti warisan iman seperti yang kita dapati dalam kitab suci dan tradisi suci yang dilestarikan, diajarkan, dan diwariskan oleh para rasul. Nah, di bawah bimbingan Roh Kudus, Roh kebenaran, magisterium atau otoritas mengajar gereja yang dipercayakan kepada para rasul dan penerus-penerusnya, berkewajiban untuk melestarikan, mengajarkan, membela, dan mewariskan warisan iman itu. Nah, itulah kemudian yang menjadi sifat gereja yang apostolik itu. Jadi kuasa mengajar gereja, Jadi apa yang diajarkan gereja adalah apa yang diwartakan oleh atau diajarkan oleh para rasul, yang mengalami hidup langsung bersama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Nah, maka gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya untuk melanjutkan karya pewartaan Injil ini. Ada banyak sekali yang namanya misionaris pada awalnya, para imam-imam dari Eropa, kemudian tersebarlah ke seluruh penjuru dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Nah, itu juga termasuk tradisi gereja yang harus terus dilaksanakan. Pewartaan inilah yang kemudian kita warisi sebagai tugas apostolikan kita, kerasulan kita dalam mengikuti Kristus secara baik dan benar.
Hari ini kita sekali lagi diajak untuk memahami keapostolikan gereja, sehingga kita semakin terdorong sebetulnya untuk ikut serta mewujudkan nilai-nilai luhur Injili dan memperjuangkan satu dunia yang lebih baik untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita ya seputar sifat gereja yang apostolik ya. Jadi peran para rasul yang hidup bersama Yesus, yang semangat hidupnya, yang pendalaman imannya, ya kemudian itu diwariskan kepada gereja. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Saya harap tadi penjelasan kita mengenai gereja yang apostolik itu sungguh-sungguh bisa sampai kepada pemahaman kita. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Kami telah memahami rencana penyelamatanmu untuk seluruh umat manusia melalui gereja. Juga penyelamatanmu atas kami yang berpangkal pada tradisi para rasul. Kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami pewarta-pewarta kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat kami, agar setiap orang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun dalam kemuliaan kekal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-temanku, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa ada evaluasi yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, apa arti sifat gereja yang apostolik? Ya, tadi sudah saya jelaskan agak panjang lebar tadi ya. Kemudian jelaskan berbagai tradisi gereja yang menunjukkan ciri apostolik. Tadi sudah ya. Ya misalkan tradisi tabisan suci ya, uskup mentabiskan imam ya, juga ada tradisi-tradisi yang lain, misalnya nanti juga ada tradisi pengampunan dosa ya, yang gereja diberi kuasa untuk mengampuni dosa dan itu juga diwariskan kepada kita. Juga yang terakhir, apa usaha-usaha gereja untuk mewujudkan sifat-sifat apostolik pada zaman ini ya. Jelas ya, tadi gereja itu tidak statis tapi dinamis, selalu berkembang bersama zaman ya, tetapi tetap mempertahankan yang namanya magisterium ya, atau kuasa mengajar gereja yang tetap mempertahankan, membela dan mewartakan apa yang para rasul sampaikan atau ajarkan atau wariskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekali lagi yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu. Kalau suka dengan pembelajaran ini silahkan tekan tombol like. Kalau kurang suka ya dislike. Oke, sampai ketemu di pertemuan atau video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati, Tuhan mencintai kita, Tuhan ingin supaya kita hidup bahagia. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi anak-anak yang murid-murid Yesus yang memang mau mewartakan menjadi saksi iman. Oke anak-anakku, teman-teman terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati. God bless you.